Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak sekalian? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah pada hari ini kita masih berjumpa kembali untuk bersama-sama belajar, walaupun hanya melalui video, tetapi itu tidak mengurangi semangat kita untuk terus belajar dan belajar. Nah, pada kali ini kita masih pada pelajaran buku penilaian tematik, yaitu tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, kebersamaan dalam keragaman, muatan IPA, KD 3.6 dan 4.6. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali bersama-sama dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada kali ini Ustadz akan menjelaskan bagian-bagian telinga. Ya, telinga itu sendiri merupakan salah satu panca indera pada tubuh manusia. Fungsi telinga adalah sebagai alat pendengaran yang dapat mendengar bunyi dengan frekuensi 20 sampai 20.000 Hz yang seperti pembelajaran sebelumnya. Jadi, kemampuan mendengar setiap orang berbeda-beda. Perbedaan ini disebabkan oleh faktor usia dan kesehatan telinga masing-masing. Ya, perhatikan bagian-bagian dan fungsi telinga. Ini adalah daun telinga berfungsi untuk menangkap bunyi. Ya, kemudian tulang pendengaran meneruskan getaran bunyi ke koklea. Liang telinga yaitu meneruskan bunyi ke telinga tengah. Gendang telinga menerima getaran bunyi dari daun telinga. Nah, saluran eustasius menghubungkan ruang telinga tengah dan faring. Koklea menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Selanjutnya, terakhir saluran setengah lingkaran yaitu membantu mempertahankan keseimbangan tubuh. Selanjutnya, saraf pendengaran meneruskan bunyi ke otak. B. Proses mendengar bunyi pada telinga. Suara dan bunyi masuk ke telinga melalui proses berikut. Yang pertama adalah getaran dari sumber bunyi. Ya, dilanjutkan ke gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga. Kemudian diteruskan ke gelombang bunyi merambat ke dalam melalui liang telinga. Keempat, koklea menangkap getaran dari tulang pendengaran. Kelima, getaran gendang telinga menggetarkan tulang pendengaran. Selanjutnya, gendang telinga digetarkan oleh bunyi. Ketujuh, getaran kemudian dikirimkan ke saraf pendengar. Selanjutnya, saraf pendengaran mengirim rangsangan bunyi ke otak. Dan yang terakhir, yang ke-9 adalah otak kemudian menerjemahkan bunyi yang didengar. Ya, selanjutnya adalah proses mendengar suara atau bunyi dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama adalah sumber bunyi. Semua benda yang dapat menghasilkan bunyi merupakan sumber bunyi. Sumber bunyi berasal dari benda yang bergetar. Itu selanjutnya adalah perantara. Zat perantara bunyi adalah udara. Zat perantara berperan menghantarkan gelombang bunyi ke telinga. Yang ketiga adalah penerima bunyi. Telinga merupakan bagian tubuh yang berfungsi menerima bunyi. Telinga menangkap getaran dari sumber bunyi.
C. Kelainan pada telinga dan cara merawat telinga. Yang pertama adalah tunarungu. Telinga tidak dapat mendengar atau tuli dapat dialami oleh seseorang sejak lahir atau setelah dewasa. Biasanya dalam berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Namun demikian, orang sehat dapat menjadi tuli jika mengalami kerusakan gendang telinga dan saraf-saraf pendengaran. Umumnya penderita tuli tidak dapat disembuhkan. Tetapi penderita tuli yang tidak parah dapat ditolong dengan menggunakan alat bantu dengar atau hearing aid. Yang kedua adalah keluar cairan berbau. Bau yang tidak sedap biasanya terjadi radang pada telinga bagian dalam. Yang ketiga adalah otitis media. Penyakit yang disebabkan oleh infeksi bagian telinga, tepatnya pada rongga di belakang gendang telinga. Infeksi ini seringkali timbul akibat batuk, pilek, flu, atau alergi. Nah, agar terhindar dari berbagai kelainan telinga, kita dapat melakukan hal-hal berikut. 1. Menjaga kebersihan telinga agar lubang telinga tidak tersumbat. Gunakan pembersih khusus telinga untuk membersihkan telinga. Berhati-hatilah saat membersihkan telinga agar tidak melukai telinga. Kedua, menghindari bunyi yang terlalu keras atau bising, seperti suara mesin atau musik yang terlalu keras. Yang ketiga, memeriksakan diri ke dokter THT, telinga, hidung, atau tenggorokan secara rutin. Nah, itu adalah pelajaran yang telah kita bahas pada hari ini. Nah, selanjutnya tugas kalian adalah silakan kerjakan soal berikut. Ini ada pada buku petik pada halaman 52. Ya, silakan mengerjakan. Dan Ustadz cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.